Buka halaman 170. Jadi kemarin kita belajar mengapa terjadi pengangkatan. Yang pertama, Roh Kudus kembali ke surga. Yang kedua, penghakiman akan dilaksanakan. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Perhatikan saudara, penghakiman di rumah Allah hanya berlaku bagi orang Kristen yang mengabaikan keimaman dan menyangkal Tuhan Yesus serta menginjak-injak darah anak domba. Anda bisa mengerti? Rumah Allah dihakimi, saudara. Kepada siapa penghakiman terjadi? Kepada orang Kristen yang menghina Tuhan Yesus, yang malu menyaksikan Tuhan Yesus. Sebagaimana doa saya tadi, saudara, kita perlu introspeksi diri. Kita ini malu memampang nama Yesus. Nggak tahu alasannya apa. Harusnya kita tuh bangga memakai nama Yesus. Di kaos kita tertulis Yesus. Coba saudara rasakan, malu nggak? Pasti ada rasa bagaimana nggak enak ya, nanti dipikir kita ini sepertinya promo, sepertinya kita ini arogan. Sebetulnya nggak benar juga ya saudara ya. Itu nama di atas segala nama. Contoh saudara punya merek ya, nama terkenal atau nama artis. Saudara tulis di tas saudara, saudara tulis di kaos saudara. Kok Anda enak ya? Jalan-jalan kalau pakai namanya artis terkenal. Wah, apalagi merek terkenal. Kita kok bangga ya? Bangga sekali dengan itu. Tapi kalau nama Yesus kok disembunyikan? Mari kita belajar sekarang. Saudara, penghakiman itu tidak akan pernah dilakukan kepada para imam. Karena justru imam-imam menghakimi. Itu yang dikatakan surat Wahyu. Wahyu 5 di sana ayat 10 dikatakan bahwa mereka akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, imam-imam, mereka akan menjadi imam-imam dan raja untuk memerintah. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Bagaimana mungkin kita dihakimi? Jadi rumah Allah itu siapa? Eklesia. Rumah Allah itu siapa? Baitnya akan dihakimi. Dan yang dihakimi adalah baitnya. Di rumah Allah itu bait ini. Saudara ingat, yang menjadi ukuran setiap hari saudara. Sekali lagi, eklesia itu bukan ukuran, walaupun ada upah. Jadi dengar saudara, dengar. Ada pewahyuan. Eklesia ukuran keselamatan, maaf. Bait Allah ukuran keselamatan, eklesia ukuran upah. Saya ulangi. Bait Allah ukuran penghakiman, eklesia ukuran upah. Saudara, upah ini di eklesia. Jadi waktu saudara melayani di gereja, saudara menjadi apapun karunia, di situ upah akan menentukan. Jadi ibaratnya kalau ini adalah rumah kita, ini bait ini kan rumah kita, misalkan rumah saya, ya, dan pekerjaannya itu di eklesia. Jadi saudara membawa hasil dari eklesia ke rumah. Itu gambaran sederhana. Anda mengerti nggak? Jadi ada yang perlu catat. Bait Allah itu penghakiman itu di sini, di bait Allah. Nah, eklesia itu bicara nanti penyerahan upah. Saudara, mahkota yang kita dapat itu diukur dari bait Allah dan upahnya itu nanti. Makanya setiap langkah saudara menuju rumah Allah itu diperhitungkan sebagai upah.
Tapi penghakiman itu di sini. Jadi kalau saudara tidak berdiri sebagai imam, tidak doa pagi, baca Alkitab, saudara tidak memelihara 10 perintah Allah, saudara tidak datang hari Minggu, baik secara online maupun onsite, Anda tidak sungguh-sungguh datang, yang Anda pikirkan cuma kerja, Anda cuma rekreasi, ngelencer, itu penghakimannya Tuhan nanti. Tuhan pasti tahu. Tujuanmu apa? Kalau saudara kerja di luar kota hari Minggu kok khususkan, meskipun Anda streaming, Anda lolos. Tapi kalau saudara di luar kota, entah kamu pernikahan lah, undangan, dan kamu mengabaikan hari Minggu, maaf saudara, kamu tidak lolos. Ingat, itu dicatat, dicatat. Gagal lagi 1. Anda jangan main-main. Yang pernikahan hari Minggu, jangan sekali-kali ikuti pernikahan hari Minggu. Kecuali Anda ibadah. Kecuali Anda ibadah dahulu. Tidak ada kompromi hari Minggu. Saudara dengar, ini pertaruhan hidup dan mati. Apalagi yang mengundang saudara adalah keluarga yang bukan Kristen. Saya katakan jangan datang. Anda pun kalau Anda pamannya, Anda tantenya, Anda disuruh menolong, tolak kalau hari Minggu. Kalau mau Sabtu. Hari Minggu khusus Tuhan. Pengajaran yang terjadi hari ini saudara, di kekristenan, maaf, sudah rusak. Sudah rusak semua. Siapa yang berani berkata keras seperti ini? Karena hari Minggu Tuhan Yesus bangkit. Nah, saya tunjukkan, penghakiman tidak pernah terjadi kepada para imam. Penghakiman terjadi pada orang Kristen yang mengabaikan hari Minggu. Hati-hati, saya sudah pesan sama saudara. Kalau Anda langgar, terimalah akibatnya sendiri. Siapakah mereka? Orang-orang Kristen yang tidak menghormati hari Minggu. Perhatikan. Penghakiman di rumah Allah hanya berlaku bagi orang Kristen yang mengabaikan keimaman dan menyangkal Tuhan Yesus serta menginjak-injak darah anak domba. Siapakah mereka? Orang Kristen yang tidak menghormati hari Minggu. Mereka tidak ke gereja, jarang ke gereja, atau lebih mementingkan pekerjaan dan acara pribadi pada hari Minggu. Saya sudah pesan, ya, ke gereja ini online ataupun onsite. Dan orang Kristen yang tidak baca Alkitab setiap hari, tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa pagi, doa malam, dan pelayanan. Juga orang Kristen yang melakukan perbuatan daging serta masih merokok, mabuk, berjudi, berbuat percabulan, dan perzinahan. Saya berharap saudara mengerti dan mengaminkan. Jangan kompromi saudara. Anda tidak sendiri kok sama saya. Anda tidak sendiri sama saya. Mari kita menderita sama-sama. Kalau kita harus dibuang dari nama keluarga, relakan. Anda jangan takut. Saudara, kalau kamu takut kehilangan, kamu akan kehilangan. Tapi kalau kamu tidak takut kehilangan karena aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan memperoleh. Jangan sok jadi pahlawan di tengah keluarga. Hari Minggu Anda bantu keluarga. Bukan masalah emergensi, masalah makan minum, perkawinan. Anda sok mau jadi berkat. Banyak orang Kristen berkata, Pak, saya mau jadi berkat, Pak. Jadi Minggu, maaf Pak, ya izin tidak ibadah, Pak, ya. Urusan saudara kok nggak perlu izin sama saya. Urusan neraka kok izin sama saya. Urusan surga izin sama saya. Kalau urusan neraka jangan izin sama saya. Anda mengerti saudara? Urusan neraka jangan izin sama saya. Saya ulangi ya, imam-imam semua dengar. Anda tahu kalau Anda melanggar hari Minggu, Anda tahu
neraka, jangan izin sama saya. Urusan neraka saya nggak mau ngasih izin. Karena saya dianggap berdosa nanti sama Tuhan Yesus. Kenapa kamu izinkan? Enggak Tuhan, aku nggak mau ngasih izin dan nggak usah izin. Tanggungan sendiri, kalau mati matilah sendiri, sak keluargamu binasa binasalah sendiri. Jangan ajak-ajak saya dan keluarga saya. Anda mengerti sekarang imam-imam yang saya gembalakan? Urusan neraka, saya sudah ngajarkan saudara, jangan izin. Saya tutup mata saudara daripada Anda mengajak saya salah. Lalu saya ditanya Tuhan Yesus, kenapa kamu izinkan Fabianus? Ya gimana lagi Tuhan? Mereka memaksa. Kenapa kamu tidak larang? Maka kamu pun bersalah. Oh, Anda yang makan enaknya, saya kena pulutnya. Jadi dengar ya saudara, dengar ya. Urusan neraka, Anda sudah tahu toh kalau minggu saya pasti larang. Anda sudah tahu toh kalau Anda melakukan sesuatu pasti saya larang. Berzina, kawin cerai saya larang. Anda sudah tahu toh, jangan izin. Jangan pancing saya supaya saya mengizinkan, nanti saya kena pulutnya saudara. Jadi mulai pagi hari ini saya umumkan ya, kalau urusan neraka, maksudnya urusan neraka gimana Pak? Yang sudah ngelanggar firman tahu bener itu loh, kalau minggu harus hadir ya. Kalau minggu kamu sungguh-sungguh streaming boleh, bukan melarang Anda. Bukan melarang Anda pergi luar negeri, bukan. Anda tahu tanggung jawab Anda sendiri. Terutama saya pesan kepada imam-imam, minggu pertama jangan ada yang pergi ya. Terus terang saudara, minggu pertama Anda meninggalkan saya, Anda sesungguhnya menghina saya. Karena minggu pertama itu semua pemimpin, semua imam harus kumpul dengan saya. Satu, pengurapan. Kedua, saudara adalah imam-imam dan rapat sama saya. Perjamuan kudus dulu sebulan sekali. Tapi sekarang tiap minggu. Kemudian saudara merasa bahwa kan perjamuan kudus tiap minggu. Hei, minggu pertama itu kumpulnya para jenderal. Semua harus kumpul dengan saya. Kecuali yang di luar negeri sudah memberitahu saya, beda. Tapi Anda jangan coba-coba tinggalkan minggu pertama. Anda tinggalkan, Anda menghina saya. Saya tidak menghukum Anda, tapi Anda menghina saya. Dan urusannya itu dengan Tuhan Yesus. Yang ngerti katakan amin. Ibrani 10 ayat 25 sampai 29. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Semakin giat melakukan. Saudara, mana ada ajaran Tuhan itu semakin kendor. Gak apa-apa sekali-kali ndak ke gereja, ke manten, ndak apa-apa, ke perkawinan, ndak apa-apa, sekali-kali lomba di sekolah, nggak apa-apa. Oh saudara, nggak main-main loh ini, nggak main-main. Menganggap ringan darah Tuhan Yesus. Lihat aja saudara, lihat aja. Anda jangan main-main. Perhatikan saudara, siapa yang menghormati Tuhan? Harusnya kita itu seperti saya ya saudara. Saya ini kan bertobat tahun 98. Sekarang nanti Oktober tahun 2026 ini 28 tahun saya ikut Tuhan Yesus. Harusnya ibadah saya hari ini semakin rajin. Semakin giat. Menjelang kedatangan Tuhan semakin giat. Kok sekarang gereja-gereja malah membuka pintu neraka? Gak apa-apa, gak ke gereja, bebas kok. Di gereja kami sangat kasih karunia. Kami menghormati kesibukan Bapak Ibu, kami tidak pernah menegur, ya, kami menghargai. Jadilah berkat, gak apa-apa, minggu gak usah pergi. Gak apa-apa. Yang penting perpuluhannya masuk, ya. Jangan lupa, ya, semen masuk, ya, itu tembok-tembok, ya, tolong sewanya gedung. Yang penting itu. Ya, di sini tuh gereja kasih karunia. Tuhan Yesus tetap mengasihi kok. Meskipun kamu tidak ke gereja, meskipun kamu tidak baca Alkitab, enggak, kita tidak hidup dalam hukum Taurat. Oke, selamat masuk neraka ya. Yaitu itu pendeta setan. Anda mengerti? Itu gembala setan. Nah, Anda digembalakan sama setan.
Aduh, kasihan deh lu. Karena Anda tidak pernah baca kitab suci. Anda cuma dengar khotbah. Orang yang suka dengar khotbah itu calon penghuni neraka. Orang yang dengar khotbah dan baca kitab suci, dialah imam-imam. Masih bersama saya enggak? Masih bersama saya enggak? Anda mau milih mana? Ada banyak orang gak baca Alkitab, Pak. Saya tak dengar no khotbah aja. Pantas hidupmu kayak setan. Anda bisa mengerti ya? Orang yang suka dengar khotbah, tidak pernah baca kitab suci sendiri, hidupnya kayak setan. Karena dia tidak pakai iman, tapi pakai perasaan, dia pakai pikirannya, dia pakai keinginannya, bukan live by faith, bukan hidup oleh iman. Itu yang terjadi. Setan-setan ada di dalam gereja setan. Anda bisa mengerti? Anda jangan main-main hari ini, gereja setan jadi mana-mana. Harusnya makin dekatnya hari Tuhan, gereja itu makin rajin. Doa pagi makin kuat. Bukan dihilangkan doa pagi. Hari Minggunya itu semakin kuat. Kalau perlu tambah jam. Artinya yang jam ini mengutamakan Tuhan ya saudara, bukan mendoakan Tuhan. Oh nanti aja ya kita ke gereja ya, kita jam 1 siang. Karena kita mau ngurusi bisnis dulu. Nilaimu 0 sama Tuhan langsung dicoret. Anda bisa mengerti? Oh saya mau Car Free Day dulu ya. Nanti setelah itu kira-kira ada kok jamnya ada kok jam 10. Jam 10 ada. Kita Car Free Day dulu. Langsung dicoret sama Tuhan. Niat saudara apa? Bukan salah saudara. Bukan salah, Car Free Day itu nggak salah. Tapi niat saudara ngutamakan Tuhan. Makanya kenapa gereja harus buka. Kalau perlu jam 6 pagi itu bagus. Gereja yang sampai hari ini buka jam 6 pagi itu gereja bagus. Kalau perlu gereja buka jam 5 pagi sajalah. Apa kita coba ya sekali-kali ya. Ibadah minggu jam 5 pagi selama setahun bagaimana? Siap? Siap saudara? Kita bangun yang pertama lah. Jam 5 sampai jam 8 atau jam 9 selesai. Siap saudara? Siapa yang bilang siap? Ayo. 1 tahun kita coba ya. Jadi setelah itu kita ngelencer lah. Mau kemana saudara? Jam 5 sudah siap semua. Siap nggak? Siap? Waduh, yang siap-siap ini luar biasa. Ini calon penghuni kerajaan Kristus ini udah siap. Wow. Wow, luar biasa siap. Saya siap saudara. Saya siap. Minggu nanti rapat bulanan kita akan bicara tentang ini. Saya siap, serius, saya siap. Jam 5 pagi gereja buka, itu memberi kesempatan umat Tuhan untuk lebih menghadapi dunia. Jam 5, gak usah ngomong jam 7 Ibu Winarti, jam 5. Siap gak jam 5? Online jam 5. Saya tidak tanya yang jam 7 Ibu. Gak perlu pengumuman. Jam 7 pagi gak perlu pengumuman. Jam 5 siap gak? Wah ini hebat banget ini, siap semua. Yang wanita-wanita hati-hati. Lah terus doa paginya kapan Pak? Ya itu langsung doa pagi. Langsung doa pagi. Kita 4:30 pemusik jam 4 sudah ada di gereja semua. Udah selesai ibadat jam 5 toh, 2-3 jam toh maksimal. Jam 8 sudah silakan. Anda yang mau kerja buka toko, Anda mau ngelencer, Anda mau ke pernikahan, monggo silakan. Enak ya, jadi mempermudah. Nggak salah di hadapan Tuhan. Nah di Jakarta jam 6 pagi ini Ciamso nih, Ciami Soro ini masih mempertahankan gereja jam 6 pagi ini Ciamso. Ini yang datang penghuni surga semua ini. Yang datang jam 6 ini pasti penghuni surga ini. Luar biasa. Kita jam 8. Kita jam 8 itu aja masih telat. Jam 8 masih telat. Anda bisa mengerti.
Jam 8 masih telat. Mari saudara kita memikirkan semakin giat kedatangan Tuhan. Perhatikan, saya lanjutkan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudara, ini dosa apa? Ini dosa apa? Ini dosa orang yang meninggalkan pertemuan ibadah. Maka itu, mengapa terjadi pengangkatan? Yang pertama, Roh Kudus diangkat. Yang kedua, penghakiman. Jadi, kenapa gereja dihakimi? Ya, yang dihakimi orang-orang yang meninggalkan ibadahnya itu. Dihakimi. Kok gereja kok dihakimi? Katanya gereja sudah selamat, Pak. Ya memang harus dihakimi. Karena ada orang-orang yang bebal. Tuhan itu hakim. Memang dia datang ke dunia tidak sebagai hakim, tapi penyelamat. Itu Tuhan Yesus yang jadi manusia. Sekarang dia ada di surga. Dia hakim. Jangan saudara memperlakukan Tuhan Yesus seperti domba yang keluh. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Siapa orang durhaka? Orang yang meninggalkan ibadah minggu. Orang yang meninggalkan persekutuan. Orang yang meninggalkan doa pagi. Itu orang durhaka. Jadi saudara, mari kita melihat. Coba lihat anak saudara. Anak saudara itu ada harus jujur. Masuk surga atau masuk neraka? Saya mau tanya sama saudara. Anak saudara sekarang, menantumu, cucumu, kamu lihat. Masuk surga atau masuk neraka? Jelas anak tidak ke gereja, Anda diam saja. Dia masuk neraka loh saudara. Itu sama dengan anak saudara sedang menyeberang di jalan tol dan ada bis dan mobil besar akan menabrak anak saudara. Apa yang saudara lakukan? Anda tarik anak itu atau Anda hanya berdoa menyembah? Kalau Anda cuma berdoa dan menyembah, anak saudara mati ditabrak bis. Karena Anda tahu bahwa anak Anda pasti mati nih kalau menyeberang. Berapa banyak saudara anakmu masuk neraka, kamu diam? Anakmu masih tidur di pagi hari ini, kamu diam. Menantumu masih tidur, kamu diam. Kamu jahat saudara, kamu jahat. Kamu biarkan anakmu gara-gara bisnis tidak ibadah minggu. Kamu jahat loh saudara. Anak datang pagi, tadi pagi baru datang jam 3. Anda diam, kamu orang paling durhaka. Dan ada banyak pendoa durhaka. Ada banyak gembala durhaka. Ada banyak pengkhotbah durhaka. Ada banyak pendeta durhaka. Anda bisa mengerti sekarang. Anak kita nyabrang aja kita tarik, kok kamu diam saja. Anakmu tidak bangun pagi hari. Anakmu tidak baca Alkitab. Anakmu tidak ke gereja, malah enak ngerenang. Minggu-minggu renang, kita ibadah, dia renang. Pak, sambil streaming Pak. Renang itu sambil streaming. Iya, ibadah kita renang sambil streaming. Itu kan sudah ibadah. Saya ke pantai Pak, nanti sambil streaming. Itu niatnya ibadah apa ke pantai? Bukan salah saudara. Tapi kenapa sih kok gak coba saudara cari hari lain? Kenapa selalu Anda korbankan hari Minggu dan kamu untungkan perusahaanmu? Gak bisa Pak, hari lain gak bisa pergi pantai Pak. Kenapa? Kerja Pak. Kamu kerja gak mau korbankan, tapi kamu ibadah kamu korbankan.
Durhaka enggak, saudara? Coba renungin, saudara. Durhaka enggak? Makanya jangan heran kamu dihakimi. Kamu tidak akan menjadi hakim. Banyak orang mengorbankan Tuhan Yesus untuk kehidupan duniawinya, tapi dia nggak pernah korbankan pekerjaannya, nggak pernah korbankan waktu-waktu yang dia pakai. Minggu selalu dikorbankan, minggu selalu dikorbankan. Alasan apa, saudara? Nggak ada waktu, Pak. Apakah Anda tidak bisa mengatur waktu? Kenapa Anda tidak pergi hari Jumat ke pantai? Tutup tokonya 1 hari. Ya sayang, Pak, Jumat itu rame-ramenya, Pak. Anda memang durhaka. Anda sekarang mengerti bukan? Bagaimana firman Tuhan itu nyata? Tidak boleh jam 1 siang. Ibu Linda Effendi kasih tahu. Minimal jam 8. Kalau jam 10 masih boleh. Tapi ingat, doa pagi harus. Kalau anak ibu tidak doa pagi, kasih tahu dia masuk neraka. Jangan pernah mendoakan Tuhan. Intinya jangan pernah mendoakan Tuhan. Nomor 1 ibadah. Kalau ibadah jam 1 siang, ngapain sebelumnya? Kenapa ibadah jam 1 siang? Alasannya apa? Anak ibu bangunnya jam 10 pagi toh? Orang yang bangun jam 10 pagi penghuni neraka. Orang yang bangun jam 4 pagi setengah 5, dialah penghuni surga. Dialah calon imam, dialah imam-imam yang menghakimi. Kasih tahu ibu, keluarga ibu. Anda mengerti, saudara semua sekarang? Ayatnya sudah jelas kok, Anda menginjak-injak darah. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudara, hati-hati, menghina roh kasih karunia. Jadi saudara harus mengerti, orang yang tidak ibadah minggu, 1, dia menginjak-injak darah anak domba. Yang kedua, dia menghina Roh Kudus. Saudara tahu, orang yang menghina Roh Kudus tidak ada ampun. Saya pesan buat saudara, jangan ikut gereja yang jam 1 siang, jam 12 siang, jam 10. Jam 10 itu maksimal, saudara. Saya melayani di Jakarta jam 10. Tapi saya mau tanya, antara jam 1 pagi sampai jam 10 apa yang dilakukan? Dia doa pagi enggak? Apa yang dilakukan? Kenapa sebetulnya gereja itu enggak buka jam 8 sih? Di Jakarta sekalipun. Kenapa enggak buka jam 7 pagi di Jakarta? Seperti Bu Basaria Purba. Itu jam 6 pagi. Itu gereja yang membawa orang ke surga itu. Gereja Ibu Basaria Purba itu gereja yang membawa orang ke surga. Saudara, kita itu jam 8 pagi loh, saudara, di Malang. Itu pun sebetulnya masih kesiangan itu. Jam 8 pagi itu kesiangan sebetulnya. Tapi Pak, anak-anak saya Pak, bayi-bayi sekarang, anak muda sekarang itu bayinya repot. Ya itulah alasan-alasan klise. Alasan-alasan klasik. Buktinya kalau ke luar negeri, di bandara, harus jam 5 datang di bandara, buktinya sama bayinya juga dibawa itu. Nggak fair, saudara. Kita seminggu sekali loh, seminggu sekali saja. Makanya dalam hal ini ya saudara, ada banyak kegagalan kok. Banyak orang berkata, ya Pak Pendeta terlalu Taurat. Tuhan Yesus bangkit itu nggak pernah jam 8 pagi, nggak ada. Tuhan Yesus bangkitnya pagi-pagi buta. Dan murid-murid Tuhan Yesus kalau ibadah itu pagi-pagi semua.
Saudara, sesungguhnya kita tidak mengasihi Tuhan kok. Kita dibohong semua. Kalau untuk dunia kita bisa prepare dengan baik, tapi untuk Tuhan kita tidak pernah prepare dengan baik. Karena apa, saudara? Karena Anda tidak mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Kamu tidak mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Dan itulah syaratnya kenapa harus ada pengangkatan, karena ada penghakiman. Ingat, ada penghakiman. Semua yang kita lakukan ada penghakiman. Pilihlah yang terbaik. Pilihlah yang terbaik dan baca kitab suci. Jangan Anda mengikuti khotbah pendeta. Baca kitab suci sendiri. Ya, it's okay. Gilgal buka jam 9 pagi, it's okay, bagus, itu termasuk bagus, it's okay lah. Pokok antara jam 9 itu bagus. Jam 11 saya mau tanya, ini orang ini bangun pagi. Yang penting bagi saya, itu doa pagi dulu harus ada. Minggu utamakan Tuhan, tidak boleh kerja sebelum ibadah. Kalau ibadah jam 11 itu karena apa? Biasanya anak-anak muda karena macet boleh. Jam 1 boleh. Jam 3 sore boleh. Jam 5 sore boleh. Asal tutup tokonya. Untuk apa jam 5 sore ibadah? Mau kemana dulu? Mau ngelencer dulu? Mau Car Free Day dulu? Dicoret sama Tuhan. Ibadah sore hanya dibuka untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Orang yang sudah cinta Tuhan, ibadahnya pagi. Tidak ada sore. Boleh ibadah sore, ibadah 2 kali. Katakan amin. Yang ketiga, kenapa ada pengangkatan? Untuk membawa naik imam-imamnya yang ada dalam tabernakel rohani di bumi, untuk duduk bersama Tuhan Yesus dan memberikan jabatan sebagai hakim untuk menghakimi bangsa-bangsa. Saudara dengar, kenapa ada pengangkatan? Yang pertama tadi karena Roh Kudus dibawa naik, dan kemudian ada penghakiman akan dilaksanakan. Oke. Untuk membawa naik imam-imamnya. Jadi saudara, kenapa ada pengangkatan? Karena imam-imam ini dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Siapa imam-imam? Imam-imam adalah pendoa syafaat, pendoa pagi, orang yang suka membaca Alkitab bersama-sama dengan doa pagi, dan orang yang memelihara hukum Allah. Itu imam. Itu yang terangkat. Duduk bersama Tuhan Yesus. 1 Korintus 6 ayat 2-3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Perhatikan, orang kudus menghakimi dunia. Siapa orang kudus? Siapa orang kudus? Orang yang tidak pernah ke gereja orang kudus. Orang yang ke gerejanya jam 1 siang, ke gerejanya jam 5 sore, itu orang kudus. Gereja-gereja, maaf saudara ya, ingat ibu-ibu tadi, hati-hati ya. Gereja hari ini membuka pintu neraka. Gereja bukan membuka pintu surga. Gereja memberi fasilitas orang masuk neraka. Bayangin saudara. Siapa yang akan menghakimi dunia? Orang kudus. Siapa orang kudus? Orang kudus adalah orang-orang yang berdiri sebagai imam. Itu orang kudus, saudara. Karena dia bersama dengan Tuhan Yesus. Senantiasa membangun doa syafaat. Pendoa syafaat itu orang kudus. Gak ada pendoa syafaat ibadah jam 1 siang. Gak ada. Gak ada ibadah pendoa syafaat ibadah sore. Gak ada. Kalau dia ibadah, dia pasti 2 kali ibadah. Dia pasti pendoa syafaat selalu mengambil pagi. Pendoa syafaat selalu mengambil pagi. Itu tidak pernah ada doa syafaat yang mengambil siang. Tidak pernah. Ada gereja jam 6, dia pasti ada di sana. Gereja jam 7, jam 8. Maksimal itu sebetulnya jam 10, itu maksimal. Kalau di atas itu sudah, itu jelas duniawi semua itu. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Perhatikan saudara, saya ulangi.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Jadi saudara, di Korintus ada persoalan antar jemaat. Rasul Paulus berkata, ngapain kamu tengkar? Bukankah kamu ini nanti jadi hakim? Rasul Paulus ngingatkan, hei kamu orang kudus jangan tengkar di gereja dong. Bahkan kamu menyerahkan persoalan tengkar dengan sesama pelayan diserahkan kepada polisi dan semuanya. Malu. Anda bisa mengerti. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Saudara, kita menghakimi malaikat. Dengar. Kita menghakimi malaikat. Kita menghakimi malaikat. Anda harus tahu. Saudara jangan menyembah malaikat. Ada orang Kristen diajar menyembah malaikat. Saudara menghakimi malaikat. Ingat. Jadi standar saudara hari ini nggak bisa standar biasa. Saya berharap saudara mengerti. Saudara dan saya menghakimi malaikat loh. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Siapa nanti yang memerintah sebagai raja di bumi? Siapa saudara? Para imam. Ingat, saudara adalah calon raja-raja. Jika Anda lulus menjalani ujian-ujian selama saudara hidup dunia, keimamanmu tetap berdiri teguh, maka kamu akan memerintah. Tapi jika Anda gagal, maka Anda tidak akan memerintah dan Anda tertinggal. God bless you all.